Alhamdulillahil jabbaril azim alladzi qaddara fahada wa yashari muhibbihi sabilal ihtidaa kalimatun tarbitul arda minas sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fattaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sidang jamaah Jumat yang harus siap untuk dimuliakan oleh Allah, harus siap untuk diijabah doa-doanya di hari yang memang dipersiapkan oleh Allah untuk itu. Memang tidak cukup ringan. Sinapsis otak di jam-jam begini bertemu dengan gelombang delta yang ngantuk, tapi lawan sedikit. Insya Allah itu ada kekuatan, bahkan ada garis hidayah yang menyertainya. Ada alamat-alamat kebaikan dan kemuliaan dari doa, bahkan dari infak-infak yang kita serahkan di hari yang dimuliakan seperti ini. Ya, uang-uang yang dipilih oleh Allah saja yang kemudian diperkenankan di hari-hari yang mulia ini, yang akan sampai ke tempat-tempat yang juga dimuliakan oleh Allah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan harus siap, sekali lagi harus siap untuk dimuliakan. Ya, kalau tidak dimuliakan kan pasti cuma dua, dihinakan. Ada tiga yang ketiganya ini diturunkan oleh Allah dari langit. Ketiganya diturunkan oleh Allah dari langit. Masya Allah. Dan mau jadi apa kalau kemudian kita tidak mendapati yang tiga ini? Sadar atau tidak, sesungguhnya seluruh kekuatan energi tubuh, bahkan sampai pada ruh dan atas nama jiwa, semua membutuhkan apa yang Allah turunkan. Yang pertama, wa anzalna minas sama'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zaujin karim. Keterpasangan menjadi mulia, menjadi tumbuh, menjadi kuat karena Allah turunkan hujan dari langit. Tidak ada manusia berkumpul dengan seluruh SK dan kemampuan politiknya yang bisa menurunkan hujan. Tidak bisa. Keluarkan semua kekuasaannya, keluarkan semua kekuatannya. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zaujin karim. Gagah ganteng tapi tidak mandi, masalah. Itu yang paling sederhana, makan. Tapi kalau tidak ada minuman juga bermasalah. Sering manusia tidak sadar kalau hanya Allah yang menurunkan itu. Terasa sekali, panas menyengat malam. Air yang tersimpan di galon besar itu turun ke bawah. Di kamar mandi terasa hangat. Allahu Akbar. Tapi kalau kemudian air ini juga tidak diwadahi oleh bumi yang diatur oleh kehalifan manusia, bisa jadi banjir. Hakikat rahmat berubah menjadi laknat. Hujan turun dengan ukuran-ukuran yang Allah telah tetapkan. Bagaimana pula kemudian di bumi ketika tidak ada payung dan lain-lain. Dia butuh wadah. Bertahun-tahun kemudian terjadi banjir. Dikelola sedemikian rupa, dibuat kemudian garis-garis yang menyertainya. Masya Allah. Arus dan tekanan hujan yang turun juga tidak berkurang, tapi kemudian tidak terjadi banjir karena ada wadah yang dikelola.
Dua, juga sangat diperlukan oleh manusia, disadari atau tidak. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Masya Allah. Ini memang bukan logika akal yang harus menerima. Ini logika keyakinan. Harus turun malaikat. Dan memang Allah turunkan malaikat. Tapi lagi-lagi malaikat akan turun sesuai dengan wadah yang menyertainya. Kalau di rumah tidak pernah terdengar ayat Al-Quran, kalau di rumah kemudian sepi dari ruku dan sujud, kalau di rumah kemudian sepi dari munajat istri-istri kita, semua diadakan, fasilitas dilengkapi, tapi benturan sampai pada tingkat perceraian juga tidak kurang. Kenapa? Tidak ada malaikat yang menyertai menjadi rahmat di dalam rumahnya. Negara bagaimanapun hebatnya, ketika kemudian Allah mengangkat berkah dan malaikat tidak turun di tempat itu, semua alat hanya untuk berperang, semua alat hanya untuk bertanding, ujung-ujungnya secara moral hancur. Mungkin maju dalam hal-hal yang bersifat infrastruktur, tapi begitu masuk pada moral, Masya Allah, bukan hanya perselingkuhan, perzinahan, marah. Allah tidak menurunkan berkah. Rumah yang saya katakan tadi sepi dari doa, tidak ada sholat duha yang dilakukan oleh istrinya. Apa boleh buat? Semua yang dicarinya hanya berakhir dengan kekecewaan. Bahkan jumlah uang yang di rekeningnya tidak menyurutkan mereka untuk melakukan korupsi. Tidak ada nikmat, hanya bisa memiliki tapi tidak bisa menikmatinya. Malaikat tertolak untuk masuk ke rumahnya. Yang ketiga, yang juga diturunkan dari langit. Ini yang paling tentu saja semua menentukan. Ini hakikat. Tanzilum min rabbil alamin. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Quran turun memilih tempat jiwa-jiwa manusia. Apa bihadzal hadisi antum mudhinun? Allah menunjuk ke tempat ini bukan pada tanahnya, bukan pada bangunannya, tapi pada hati-hati manusia. Allah pilih siapa jiwa yang berkenan untuk menerima Al-Quran. Siapa yang bisa mencicipi dan menikmati huruf-huruf Al-Quran, dibacanya menyenangkan, diketahui maknanya membuat jadi tentram, dilaksanakan kes, jernih, hidup penuh dengan harapan. Tidak pilih miskin, tidak pilih kaya. Allah memilih hati-hati yang rindu kepada Allah. Jadi kalau banjir, kalau hujan membutuhkan kemudian posisi di bumi ini dengan garapan-garapan yang sempurna, dari mulai irigasinya sampai kepada parit dan penyerapannya, insya Allah hujan tidak menjadi laknat. Malaikat juga turun mencari alamat. Siapa orang yang berhimpun dengan majelis-majelis orang yang beriman? Siapa yang berhimpun dengan sholat, dengan sujud? Siapa yang berhimpun dengan kebaikan? Untuk yang ketiga, dia juga memilih tempat. Allah turunkan Quran, tapi dia memilih tempat. Tsumma arsalnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Sungguh-sungguh aku wariskan kepada mereka Al-Quran ini untuk menjadi pilihan dan memilih orang-orang yang Allah tunjuk. Faminhum zalimun li nafsih. Ada orang yang diturunkan Quran di rumahnya tidak pernah dibuka. Perjalanan usia sudah lebih dan mendekati angka 50 tahun, tapi kemudian abatasa menjadi kalimat kaku dibandingkan dengan semua kata bisa disebutkannya kecuali Al-Quran. Dan ada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sibuk, pagi dia sudah selesaikan setengah halaman, satu halaman, atau paling tidak satu ayat dia baca sebagai fondasi sebelum dia bergerak. Siapa mereka? Sabiqun bil khairati biidznillah. Mereka yang diizinkan oleh Allah mengawali hidupnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Nikmat melihat orang
Semua menjadi qurrata ayun. Tidak ada bayang-bayang yang membuat dia ngenes, pesimis dalam hidup. Indonesia kayak mau bubar, tapi bagi dia terasa ada harapan. Masih ada gelombang dan badai yang akan dilewati, toh ujungnya dia akan berlalu. Harapan, optimis, energi, jernih menghadapi masa depan ini karunia. Tidak diberikan kepada orang pintar semata, diberikan kepada orang yang menjadikan satu di antaranya adalah ayat Al-Quran. Rasulullah mengatakan, Innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Tidak disampaikan kepada Zaid bin Haritsah yang miskin saja, tidak diberikan kepada Bilal bin Rabah yang miskin dan tidak ganteng saja, diberi kepada Umar, diberi kepada Ammar bin Yasir, diberi kepada Mus'ab bin Umayyah, diberi kepada Abdurrahman bin Auf dalam kelas yang sama. Profesi apapun jangan coba-coba, kata Rasulullah. Innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an. Jangan kau mengawali hari kecuali kau telah mendapati ayat-ayat Al-Qur'an. Ini yang paling basic, mendasar, syarat minimal membaca Quran. Jangan dianggap tambahan pahala. Ini ruang di mana kita bisa membentuk pikiran, perasaan dengan jernih. Profesi berbeda, tapi cara kita bekerja membuat aman. Enak melihat mobil Xenia 1000 cc tahun 94. Nikmat melihat expander yang baru. Nikmat juga ketika dia melihat kemudian motor yang butut. Semata-mata karena cara berpikirnya dipenuhi dengan harapan dada, sudah ada ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nikmatnya kalau diantara kita, dan insya Allah banyak punya anak, satu diantaranya menghafal Quran. Ini bukan persoalan keterampilan otak dan keniscayaan dari sebuah memori. Anak kita menjadi satu di antara sekian banyak manusia yang dalam darah dagingnya disimpan ayat Al-Quran tanpa membawa Al-Quran. Bagi bapak-bapak, bagi kita semua, bagi jamaah, ketika menghafal Quran jangan mengatakan hanya menghafal surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah, dalam darah daging kita ada surat Al-Ikhlas. Bagaimana pula mereka ketika menghafal satu juz masih sangat dini. Baru di tingkat SD dia sudah bisa 5 juz, masuk SMP dia sudah bisa 10 juz. Jangan mengatakan baru. Allah telah menitipkan dalam darah dagingnya ayat-ayat Al-Quran. Masalahnya kemudian kita jadi apanya dari mereka? Kalau ada lembaga penghafal Quran, kita menjadi apanya dari mereka? Kalau ada anak kita, kita menjadi apanya dari mereka? Ketahuilah jamaah, garis-garis jengkal tanah yang terbanyak di bumi ini, yang paling banyak para penghafal Al-Qurannya adalah Gaza. Negeri terancam setiap hari dengan bom. Tidak pernah berhenti hantaman-hantaman, gelora yang bernama dengan perang. Dia tidak tahu kalau ada namanya Indonesia yang tenang dan aman. Dia tahu sejak lahir bahwa hidup memang untuk itu. Mereka lah yang terbanyak. Penelitian terakhir dari sahabat Aqsa, di mana teman-teman BMH mengakses untuk mengambil bagian dari sahabat Aqsa ini. Teliti terakhir apa? Hampir tidak ditemukan anak yang tidak menghafal Quran. Allahu Akbar. Satu di antara alasan mengapa kemudian kita harus menjadi bagian dari mereka. Indonesia banyak meninggal dunia dan ini hal insya Allah husnul khotimah. Tapi untuk mati syahid di Indonesia barang langka. Hari-hari di sana betul menyakitkan, betul secara kemanusiaan kemudian membuat kita miris. Tapi hakikat mereka berperang di jalan Allah, kematiannya adalah syahid. Yadkhulul jannah bighairi hisab, jelas bagi mereka masuk surga. Tanah perang dibom habis, kawasan tidak sampai kemudian separuhnya
dari Pulau Jawa, bahkan tidak sampai separuhnya dari Pulau Madura. Tapi jumlah penghafal Al-Qur'annya terbanyak di dunia. Kita mau jadi apanya hari ini? Jangan dianggap kecil. Sekiranya yang bisa kita titipkan 50.000 di tempat yang tepat, di darah-darah syahid, mungkin kita menjadi kerupuknya bagi mereka. Mungkin kita hanya menjadi alamat ketenangan mereka di tempat-tempat pengungsian. Tapi dalam dunia perjuangan tidak ada yang kecil. Tidak ada yang tercecer uang 10 rupiah. Tidak ada yang tercecer uang 1.000 rupiah. Titipkan dengan tulus dan keyakinan. Titipkan dengan tulus dan keyakinan. Titipkan dengan tulus dan keyakinan. Apalagi di hari Jumat yang mulia ini. Kita nikmatnya melihat anak yang menghafal Quran. Tangan kita tidak terasa tepuknya seperti seribu tangan bertepuk di hadapan anak yang sedang membaca ayat Al-Quran. Memang dia belum bisa baca Quran, tapi dia sudah bisa menghafalnya. Artinya apa? Ada darah dari darah daging dan keringat kita yang bersih, yang kemudian menjadi wadah Al-Quran yang suci ada dalam tubuhnya. Semoga turunnya Al-Quran juga kemudian tertitip dalam jiwa, pikiran, perasaan. Siapapun kita, apapun profesi kita, jangan sombong hari-hari dilalui tanpa ayat Al-Quran. Berarti membiarkan dada kita kosong. Kal baitil khari, Rasulullah mengatakan, seperti yang rusak, dia berjalan layaknya mayat yang memakai kain kafan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah